Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu berbahagia, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan video yang mana video ini merupakan part 2, bagian 2 pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Kalau kemarin di bagian 1 kita membahas tentang masalah teori tentang persamaan dasar akuntansi. Kali ini di konten video ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan soal-soal persamaan dasar akuntansi. Oleh sebab itu, nantinya setelah kita itu menonton, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau terus di-share dan di tombol lonceng notifikasinya. Kalau bisa dikasihkan komentar di bawahnya biar konten video saya ini lebih bermanfaat dan lebih berkembang demi untuk pendidikan kita. Baik, kita lanjut ya. Untuk latihan soal-soal persamaan dasar akuntansi. Oke, mari kita lanjut ya. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi bagian 1 di channel saya, di Yudis Channel ya tentunya. Untuk kali ini, konten ini saya akan membahas prakteknya. Kalau kemarin kita membahas teorinya, kita langsung saja ke prakteknya. Praktek apa itu? Yaitu mengerjakan latihan soal-soal persamaan dasar akuntansi. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan soal-soal dalam persamaan akuntansi ini, yaitu ada 4 proses yang harus diselesaikan. Yang pertama, kita akan mengerjakan pengaruh akun terjadinya transaksi antara aktiva dan pasiva. Kemudian yang kedua, pembuatan laporan laba rugi. Setelah kita mengetahui pengaruhnya, kita akan membuat laporan laba rugi. Artinya, laba rugi itu melaporkan apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu maksudnya kita akan melihat seberapa jauh perkembangan perusahaan kita, apakah di akhir itu mengalami penambahan modal untuk menjalankan usahanya yang diakibatkan karena mendapatkan keuntungan, atau justru mengalami kerugian yang diakibatkan karena rugi dalam menjalankan usaha, yaitu tidak mengalami penambahan modal, justru mengalami pengurangan modal. Yang keempat, laporan neraca. Ini laporan neraca ini mempertimbangkan antara posisi kanan dan kiri yang sama-sama jumlahnya sama. Apa saja selain beban dan pendapatan. Khusus beban dan pendapatan juga pride itu nanti kemungkinan masuk di laporan laba rugi. Oke, kita saksikan saja. Misalkan begini. Ada perusahaan percetakan yang perusahaan itu pemiliknya adalah Tuan Eko. Pada tahap awal Tuan Eko ini sebagai pemilik percetakan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 240 juta. Jadi Tuan Eko mempunyai uang 240 juta. Dari 240 juta itu Tuan Eko punya niat untuk mengembangkan suatu usaha, yang mana yang awalnya uang itu milik pribadi dari Tuan Eko sebesar 240 juta. Pada saat itu juga tanggal 1 misalnya Tuan Eko itu mengalihkan keuangan pribadinya untuk keuangan perusahaan. Artinya, pengaruh dalam persamaan dasar akuntansi di dalam perusahaan percetakan ini adalah kas dan modal. Karena yang awalnya kas juga akan mempengaruhi modal perusahaan untuk mengembangkan usaha percetakan itu. Yang kedua, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eko meminjam uang ke bank sebesar 80 juta. Nah, sekiranya mungkin Pak Eko itu punya pemikiran, kalau 240 juta ini masih kurang, sehingga Tuan Eko itu meminjam uang ke bank sebesar 80 juta yang nantinya sebagai penambahan modal untuk mengembangkan usahanya, yaitu usaha percetakan. Lalu apa yang berpengaruh di akun-akun itu antara aktiva dan pasiva? Yaitu
kas dan hutang. Kasnya juga, kas perusahaan itu juga bertambah, kemudian hutang perusahaan juga bertambah, seperti itu. Artinya antara aktiva dan pasifa ini harus sama prosesnya dalam persamaan dasar akumulasi, ya. Kemudian Tuan Eko membeli peralatan cetak sebesar 104 juta secara tunai. Artinya setelah Tuan Eko ini sudah mengumpulkan uang untuk perusahaannya, yang mana 240 juta dan 80 juta ini, itu sebagiannya itu pada saat itu membeli peralatan cetak sebesar 104 secara tunai. Yang berpengaruh kalau secara tunai, maka yang di sana itu akan keluar kas itu, berarti kasnya berpengaruh juga modal peralatannya bertambah. Jadi pasifa dan aktiva tidak harus berbanding, artinya bisa aktiva saja yang berpengaruh, atau mungkin aktivanya juga. Kalau hal ini di nomor 3 ini yang berpengaruh bagian akun-akun aktiva, yaitu kas yang berkurang tapi dialihkan peralatan yang bertambah. Artinya tetap dong persamaan antara pasifa dan aktiva itu sama-sama jumlahnya, karena tidak akan mengalami perubahan di sana. Kemudian Tuan Eko ini ya, Tuan Eko mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 12 juta. Artinya walaupun Tuan Eko ini pemilik perusahaan, jikalau dia itu butuh uang, mengambil uang perusahaan, maka itu dicatat oleh pengeluaran perusahaan sebagai hutang atau hutang pribadi kepada perusahaan itu, yang disebut dengan prive, seperti itu, prive, ya. Jadi artinya kalau sudah prive berarti nanti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang, gitu loh, seperti itu. Modalnya berkurang, kasnya berkurang, seperti itu. Kemudian Tuan Eko membeli perlengkapan cetak dari toko yang C sebesar 12 juta. Pada tanggal atau transaksi kelima, Tuan Eko ini membeli perlengkapan cetak dari toko yang C, bukan Tuan yang C, dari toko yang C sebesar 12 juta. Artinya kalau kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti di sana itu akan berpengaruh kasnya berkurang tapi perlengkapannya bertambah. Artinya posisinya sama antara aktiva dan pasifa, jumlahnya tetap sama. Oke. Nanti kita lihatlah seperti apa penyelesaiannya. Kemudian nomor 6 atau transaksi ke-6, Tuan Eko membayar sebagian utangnya pada toko yang C sebesar 4 juta. Artinya kalau nomor 5 ini dibuat utang, maka yang berpengaruh adalah kasnya berkurang, perlengkapan bertambah, hutangnya bertambah. Perlengkapan bertambah, hutangnya bertambah, yaitu 12 juta. Karena pada tanggal 6 Tuan Eko membayar sebagian utangnya pada toko yang C sebesar 4 juta. Jadi intinya kalau pembayaran itu dilakukan pada tanggal 6, sedangkan tanggal 5 yang membeli perlengkapan, berarti hutangnya berkurang. Kasnya juga berkurang, seperti itu ya. Kemudian pada tanggal 7 Tuan Eko menerima pendapatan jasa cetak buku dan majalah sebesar 40 juta secara tunai. Kalau pendapatan yang jelas Tuan Eko menerima uang karena menyelesaikan pekerjaan. Kalau sudah mendapatkan uang berarti perusahaan itu akan mengalami perubahan kas, yaitu kasnya bertambah, ya, kemudian modalnya juga bertambah. Karena ini dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Uangnya perusahaan bertambah karena diakibatkan karena pendapatan dari jasa cetak buku dan majalah itu. Kemudian 8, Tuan Eko membayar gaji pegawai sebesar 12 juta untuk bulan Januari. Kalau membayar gaji, ini beban. Beban itu yang harus dibayar oleh perusahaan, ya, karena menggunakan jasa orang lain atau jasa yang lain, bukan orang. Misalkan beban air, misalkan kita kalau di kota-kota besar biasanya itu air juga beli gitu, bayarnya tiap bulan. Kemudian listrik juga
seperti itu. Lah, gaji ini merupakan beban karena Tuan Eko ini menggunakan jasanya, maka dibayar pada bulan Januari, maka disebut dengan beban gaji. Artinya kalau sudah membayar beban gaji, berarti kasnya keluar dan modalnya juga keluar, seperti itu ya. Kemudian Tuan Eko melakukan jasa cetak undangan sebesar 8 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Artinya Tuan Eko itu menyelesaikan pekerjaan tapi uangnya belum dibayar, padahal pekerjaannya sudah selesai. Artinya apa di sana? Berarti di sana ada piutang. Ya, piutang itu nanti akan diterima nanti setelah perjanjian, entah 1 bulan 2 bulan gitu. Tetapi tetap dicatat sebagai piutang bertambah. Kemudian piutangnya itu mengalami perubahan, kemudian juga modal mengalami perubahan, seperti itu ya. Kemudian perlengkapan cetak yang telah terpakai sebesar 6.400.000. Kita di tanggal 10 ini ada laporan bahwa di akhir bulan ini kita ini mempunyai perlengkapan kan. Pertama itu punya perlengkapan kita itu 12 juta ya, 12 juta perlengkapan kita nilainya. Tapi karena ini perusahaan jasa, perlengkapan dan peralatan itu tidak dijual, yang dijual itu jasanya. Oleh sebab itu, tapi perlengkapannya dipakai seperti pulpen, bukan dipakai. Nah, pada akhir bulan ternyata yang 12 juta itu sudah terpakai 6.400.000. Berarti ini dicatat sebagai beban perlengkapan. Artinya beban ini harus juga ditanggung oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian 11, pada akhir periode akuntansi peralatan percetakan disisihkan sebesar 5% dari nilai perolehannya. Peralatannya berapa? Peralatannya itu 104 juta. Penyusutannya 5%. Nah, artinya disisihkan itu kenapa? Karena taksiran peralatan itu pasti mengalami nilainya berkurang. Yang awalnya mungkin 100 juta, mungkin kalau dijual kembali tidak akan 100 juta. Maka pada akhirnya yang peralatan itu sekiranya itu dipakai 1 tahun, maka perusahaan itu harus menyusutkan sebagian pendapatannya untuk apa istilahnya, untuk istilahnya menutupi kerugian dari nilai perusahaan, nilai peralatan itu. Namanya penyusutan, seperti itu ya. Terserah nanti perusahaan itu mau berapa persen, tergantung kebijakan perusahaan itu. Kemudian 12, Tuan Eko membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2.800.000. Nah, ini juga sama halnya dengan beban gaji yang harus dibayar oleh perusahaan setiap bulan ya. Oke, kita saksikan seperti apa penyelesaiannya ya. Yang pertama, Tuan Eko pemilik percetakan menyetor uang pribadinya. Seperti apa ya? Kita lanjut. Ya, seperti ini. Sejak pada saat itu pula, kas perusahaan mengalami penambahan dan juga modal mengalami penambahan, karena tadi Tuan Eko menyetor uang itu. Yang kedua apa? Untuk menebak kas perusahaan. Nah, ini kan perusahaan itu punya utang ke bank, berarti di sini yang mengalami itu kas bertambah, utangnya juga bertambah nih, utang nih dan kas ini. Nah, lalu ini hasil sementara seperti ini. Hasilnya seperti ini. 320 juta. Sedangkan 240 juta ditambah 80 juta sama halnya 320 juta. Sama persis dengan antara aktiva dan pasiva. Seperti itu ya. Itu.
Nah, kemudian yang nomor 3, membeli peralatan secara tunai. Berarti kalau secara tunai tidak ngutang. Berarti utang ini nggak ada pengaruhnya. Berarti kasnya berkurang, kemudian peralatannya bertambah. Sama saja nanti nilainya ini 320 juta. Sama halnya. Yang nomor 4 atau transaksi keempat, Tuan Eko mengambil uang pribadinya tadi kan, uang pribadi, mengambil perusahaan untuk keperluan pribadi, bukan pribadi, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti uang perusahaan itu habis atau berkurang, yaitu 12 juta. 12 juta itu kasnya juga berkurang, kemudian nilainya juga berkurang, tapi dicatat sebagai prive, sebagai beban prive, bukan beban, sebagai pengambilan pribadi yang akan nanti akan mempengaruhi terhadap laporan laba rugi seperti itu ya. Kemudian ini sama, ini pasti sama jumlahnya, ini ya, ini ditambah ini ya, seperti itu. Kemudian yang pada transaksi 5, membeli perlengkapan secara kredit atau ngutang, karena tadi nggak ada keterangannya. Ini membeli barang sebesar perlengkapan cetak dari toko yang C, ini dianggap sebagai hutang. Mestinya ini ada keterangan secara kredit. Kalau seperti ini mestinya secara tunai. Tapi Tuan Eko itu menilai ini adalah sebagai hutang. Berarti kalau hutang, perlengkapan yang bertambah, hutangnya juga bertambah. Terus ke bawah F, ini kas ya, membayar hutang tadi pada tanggal berapa atau pada transaksi ke-6, Tuan Eko itu membayar hutang atas pembelian perlengkapan ini secara kredit ya, dibayar pada esok harinya, yaitu kasnya berkurang, hutangnya juga berkurang. Sama saja nanti. Kemudian di transaksi berikutnya yaitu ini apa ya, 40. Nih, Tuan Eko menerima pendapatan jasa cetak buku. Pendapatan jasa cetak. Ini pendapatan perusahaan. Ya, pendapatan perusahaan kasnya bertambah, kemudian juga nilainya bertambah. Ini menerima pendapatan, penghasilan dari usaha itu. Di sini dicatat sebagai pendapatan. Ya, kemudian kuncinya kalau di dalam perusahaan asuransi harus paham kalau privat tidak dimasukkan ke dalam akun aktifan dan modal, kemudian pendapatan juga. Kemudian yang ketiga beban. Ada 3 ini yang sering ada keterangan yang ada di dalam keterangan itu, yaitu privat, pendapatan, gaji itu tidak dibuat dalam akun khusus baik aktiva maupun pasiva, tetapi dimasukkan ke dalam keterangan ya. Kemudian H, ini membayar gaji 12 juta. Kemudian modelnya membayar gaji perusahaan. Berarti kalau membayar uang perusahaan keluar, kemudian modelnya juga berkurang. Seperti itu. Ini tanda seperti ini berkurang ya, min. Karena ini Excel, jadi tidak ada terus min gitu. Tapi dikurang gini. Jadi itu penyelesaiannya. Kemudian Tuan Eko menyelesaikan pekerjaan percetakan itu, tapi belum dibayar, akan dibayar kemudian beberapa hari yang akan datang. Maka itu juga termasuk pendapatan perusahaan, tapi itu tidak terima. Kalau nggak diterima berarti piutang. Piutang ini disebut dengan piutang, maka piutangnya bertambah, kemudian juga modalnya bertambah. Kemudian selanjutnya ada laporan bahwa pemakaian perlengkapan itu berkurang 6.400.000. Berarti yang perlengkapan awalnya itu kan 12 juta nih. Ternyata sekarang itu berkurang menjadi 6.400.000. Tinggal sekian, tinggal 5.600.000-an ya yang ada di dalam perusahaan itu. Berarti perlengkapan itu berkurang seperti ini karena sudah terpakai oleh perusahaan.
Kemudian juga ini modalnya berkurang. Kenapa modal? Karena perlengkapan itu bagian dari modal perusahaan ya untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah penyusutan peralatan sebesar 5%. Peralatannya itu berapa? 104 juta. 104 juta itu dikali 5%, dikali 5%, atau kalau kurang paham 104 juta dikali 5 bagi 100, maka penyusutannya itu 5.200.000. dianggap beban penyusutan peralatan ya, dianggap beban penyusutan peralatan ya, dianggap beban penyusutan peralatan. Kemudian membayar is 2.800.000 lagi ya, 2.800.000 ya. Ini membayar beban listrik, air dan telepon ya. Membayar beban listrik, air dan telepon itu di sini dicatat sebagai beban telepon. Beban telepon ini beban telepon dan listrik seperti itu ya. Maka karena beban ini merupakan kas yang akan keluar, maka dicatat kasnya bertambah, mobilnya juga bertambah. Tapi di sini dijelaskan, di keterangan itu harus dijelaskan, yaitu beban listrik dan telepon seperti itu ya. Itu awal. Nah, setelah beberapa hari Tuan Eko itu kan sudah menyelesaikan pekerjaan membuat laporan apakah perusahaan Tuan Eko ini mengalami kerugian atau justru mengalami keuntungan atau justru kerugian gitu seperti itu. Kita lihat ya di laporan ini. Laporan laba rugi. Untuk apa laporan laba rugi ini? Laporan laba rugi itu untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau keuntungan. Perusahaan itu untung atau rugi seperti itu ya. Kalau pendapatan jasa nih, dari mana? Pendapatan cetak tadi. Jadi yang perlu dimasukkan dalam laporan laba rugi ini adalah laporan tentang ini akunnya hanya pendapatan dan beban, ya. Akunnya hanya pendapatan dan beban yang dimasukkan. Kemudian untuk price tadi yang ada di keterangan itu masuk di laporan perubahan modal, karena itu mengurangi modal, hanya masuk di perubahan modal. Kemudian misalkan pendapatan jasa selama satu periode transaksi atau 1 bulan misalkan 40 juta, kemudian beban gajinya yang harus dikeluarkan 12 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan 5.200.000, beban listrik 5.800.000, ini jumlahnya 26.400.000. Sedangkan pendapatan kita itu 40 juta, berarti sisa uang dari hasil usaha itu 21.600.000 rupiah. Artinya perusahaan itu mengalami keuntungan, ya, mengalami laba dalam menjalankan usaha. Itu yang dijalankan oleh si Tuan Eko tadi beserta orang-orang atau karyawan seperti itu. Kalau sudah seperti ini, perusahaannya berarti mengalami keuntungan. Gitu. Kalau kebalik misalkan justru pendapatannya sedikit, maka nanti di sini nggak perlu diteruskan perusahaannya. Lalu kita langsung ke laporan perubahan modal. Untuk apa perubahan modal ini? Laporan perubahan modal ini untuk mengetahui sejauh mana perusahaan itu mengetahui modal yang dijalankan dari awal sampai akhir. Modal awal kita itu 240 juta. Sisanya kan ngutang gitu ya. Kemudian laba usaha tadi 21.600.000. Kemudian price Tuan Rafi 12 juta. Ini labanya dikurangi dulu menjadi 9.600.000. Berarti perusahaan itu setelah dikurangi price menemukan sisa dari laba itu 9.600.000.
Nah ini yang menjadi penambah modal. Awalnya 240 juta, modalnya di akhir bulan itu ternyata 249 juta 600. Dari mana ya? Dari ini, dari laba dikurangi price. Kemudian yang terakhir ini laporan neraca percetakan Tuan Eko. Neraca ini timbangan antara aktiva dan pasiva. Apakah sama? Kenapa dibuat kenapa dibuat neraca? Karena kita ingin tahu apakah seimbang antara aktiva dan pasiva setelah dikurangi beban dan pendapatan. Seperti itu ya. Apakah juga mengalami perubahan atau tidak? Seperti itu ya. Yang pertama kas itu 225.200.000. Kemudian piutangnya 8 juta. Dari mana 225.200.000 ini? Ya dari ini, dari hasil yang tadi nih. Yang mana ya? Lah ini. Ini jumlahnya ini, yang ini 225.200.000. Ini yang dimasukkan ke dalam laporan neraca, kemudian piutangnya juga, kemudian perlengkapan juga, kemudian perlengkapan peralatan cetak juga, ya. Kemudian ini juga, kemudian utang bank ya, nanti itu dimasukkan ke dalam neraca ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kemudian butuhnya 8 juta, perlengkapan cetak 5.600.000, peralatan cetak 104 juta, akumulasi penyusutan peralatan 5.200.000, kemudian harga buku peralatan 9.880.000. Dari mana ini ya? Dari ini peralatan cetak itu dikurangi akumulasi peralatannya, itu sebesar ini. Jumlah semuanya ini 330 juta 400. Sama utang bank ini, utang usaha 8 juta, utang usaha dari 5 juta mana? Yang tadi itu perlengkapan itu kan 12 juta. Biasanya akan hanya membayar 4 juta, itu sisanya masih 8 juta. Itu dianggap utang usaha. Kalau utang bank yang kita pinjam ke bank gitu, dengan mungkin ada jaminan gitu, seperti itu ya. Kalau utang usaha enggak ada jaminan yang akan dijadikan suatu usaha ya. Kemudian modal Tuan Eko dari mana? Ya dari tadi itu penambahan tadi. Yang awalnya kan 240 juta tuh. Karena ada penambahan dari hasil proses laba rugi itu 9.600.000. Awalnya 240 juta gitu. Seperti itu ya. Lalu ditambah semuanya ini menjadi 330 juta 600. Akhirnya sama antara aktiva dan pasiva ya. Oke, itu saja. Semoga ilmu saya ini bermanfaat. Semoga kalian itu juga memahaminya. Sukses buat kalian semuanya, terutama adik-adik kelas atau adik-adik yang masih ada di kelas 12, baik SMA, MA, SMA, mungkin seperti itu ya. Semuanya semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Kita lanjut di part ketiga, yaitu tentang analisis jurnal umum ya. Mungkin analisis penjurnalan. Oke, itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum.